Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Ramadhani. Saya dari Unit 4A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Bullying di Sekolah Dasar dan Solusinya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bullying dan bagaimana cara kita sebagai calon seorang guru untuk mengatasi bullying tersebut dan mencari solusi dari permasalahan bullying tersebut. Baik, teman-teman sekalian, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman akan membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berkarakter baik. Jadi, di dalam perkataan tersebut dijelaskan bahwa apabila dalam sebuah lingkungan sekolah, siswa merasa nyaman, aman, damai, itu akan membentuk karakter siswa yang baik untuk generasi masa depan penerus bangsa. Jadi, oleh karena itu, di dalam sebuah sekolah tidak boleh diadakan adanya bullying, karena bullying tersebut dapat merusak mental siswa, sehingga siswa apabila sudah mengalami permasalahan bullying, dia itu merasa sudah tidak percaya diri lagi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru harus bisa mencari solusi dan bagaimana cara kita mengatasi supaya bullying di sekolah dasar tidak ada lagi. Teman-teman sekalian, tujuan presentasi saya pada hari ini meliputi 4 faktor. Yang pertama, menjelaskan pengertian bullying. Yang kedua, mengetahui penyebab bullying di sekolah dasar. Yang ketiga, menjelaskan dampak bullying. Dan yang terakhir, memberikan solusi untuk mengatasi bullying. Jadi, keempat faktor tersebut akan saya bahas sekarang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian bullying. Saya yakin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan bullying. Dengan kata-kata bullying itu sudah tidak asing lagi di era digital saat ini. Bahkan bullying itu sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya di lingkungan sekolah dasar saja, bahkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di kelompok-kelompok lainnya. Jadi, bullying adalah tindakan menyakiti, mengganggu, mengejek, atau menindas orang lain secara sengaja dan berulang-ulang, baik secara fisik maupun verbal. Bullying tersebut adalah tindakan kekerasan, baik melalui fisik maupun dengan perkataan. Kemudian, bullying tersebut dilakukan secara berulang-ulang di dalam sebuah sekolah, misalnya di sebuah SD, ada siswa di dalam satu kelas. Nah, siswa ini selalu mengejek teman-temannya, itu sudah termasuk ke dalam bullying perkataan. Nah, apabila siswa tersebut memukul kawannya, menendang, itu sudah termasuk ke dalam bullying tindakan. Jadi, perlu kita ketahui, ciri-ciri bullying terbagi menjadi 3. Yang pertama, dilakukan secara berulang. Yang kedua, ada niat menyakiti. Dan yang ketiga, korban merasa takut atau tertekan. Jadi, ciri-ciri bullying tersebut yang pertama dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya hari ini si A mengejek si B. Nah, besok dilakukan lagi dan sampai seterusnya. Itu yang dikatakan dengan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, ada niat untuk menyakiti. Niat untuk menyakiti itu sudah timbul di dalam hati si A untuk menyakiti si B. Misalnya dia lagi istirahat gitu, lagi istirahat atau break untuk makan-makan sarapan gitu. Kemudian si A ini sudah timbul di dalam hatinya ingin menyakiti si B. Nah, itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri bullying, walaupun tidak dilakukan sekarang. Misalnya dia mau melakukannya nanti, tapi dia udah ada niat di dalam hatinya ingin menyakiti si B. Yang ketiga, korban merasa takut atau tertekan. Jadi, ciri-ciri bullying tersebut apabila kita melakukan bullying terhadap orang lain, dia merasakan takut atau tertekan. Itu sudah termasuk ke dalam ciri-ciri bullying atau tertekan. Jadi, ciri-ciri bullying tersebut apabila kita melakukan bullying terhadap orang lain, dia merasakan takut atau tertekan. Itu sudah termasuk ke dalam ciri-ciri bullying. Teman-teman sekalian, jenis-jenis bullying itu terbagi ke dalam 4 faktor. Yang pertama, bullying secara fisik, yaitu memukul, menendang, mendorong. Bullying fisik itu dilakukan secara langsung. Secara langsung dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu memukul,
menendang ataupun mendorong orang lain, temannya di sekolah. Itu termasuk kepada ciri-ciri atau jenis-jenis bullying secara fisik. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal tersebut mengejek, menghina, memanggil dengan nama buruk terhadap temannya. Itu termasuk ke dalam bullying verbal atau perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang untuk menyakiti perasaan orang lain. Itu termasuk kepada bullying verbal. Yang ketiga, bullying sosial, yaitu mengucilkan teman, tidak mengajak bermain, menyebarkan gosip. Itu termasuk kepada bullying sosial. Dan yang terakhir, cyberbullying, yaitu menghina melalui media sosial atau chat. Itu emang sudah sangat marak terjadi di lingkungan kita saat ini, yaitu menghina melalui media sosial. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena itu dapat memalukan orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada penyebab bullying di SD. Apa sih penyebab yang sering terjadi sehingga menimbulkan bullying di sekolah dasar? Apa penyebabnya? Yang pertama, yaitu kurangnya perhatian keluarga. Yang kedua, meniru perilaku buruk lingkungan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter. Nah, yang ketiga ini kurangnya pendidikan karakter, baik pendidikan karakter dia dari rumah ataupun pendidikan karakter dia sesudah sampai di sekolah. Jadi itu adalah tugas kita sebagai calon seorang guru untuk mengatasi dan mencari solusi bagaimana kita harus bisa mengatasi agar bullying itu tidak terjadi lagi di lingkungan suatu sekolah dasar. Walaupun kita tahu itu sulit dan susah, setidaknya kita sudah mencoba untuk mencegah agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Yang keempat, ingin dianggap hebat oleh teman. Kan banyak itu siswa-siswa di sekolah, dia merasa dia paling keren, paling wow gitu, sehingga dia ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Oleh karena itu dia melakukan tindakan yang tidak enak kita lihat atau kekerasan terhadap teman-temannya supaya teman-temannya itu merasa takut kepada dia. Yang terakhir, pengaruh media sosial dan internet. Karena kita sekarang hidup di era digital, pengaruh internet dan media sosial itu sangatlah bahaya terhadap anak-anak sekolah dasar. Sehingga mereka misalnya sering membuka TikTok. Di TikTok itu kan banyak FYP tentang bullying, sehingga mereka itu ingin mencoba untuk melakukan hal tersebut. Makanya terjadi bullying di sekolah dasar. Baik, sekarang kita akan membahas tentang dampak bullying. Dampak bullying itu ada dua. Yang pertama, dampak terhadap korban, dan yang kedua, dampak terhadap pelaku. Dampak terhadap korban itu terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, takut pergi ke sekolah. Yang kedua, tidak percaya diri. Dia merasa tidak percaya diri karena dia sudah selalu dibully oleh teman-temannya, sehingga dia tidak merasakan percaya diri lagi terhadap dirinya sendiri. Dia sudah merasakan sedih, takut, gelisah untuk pergi sekolah. Kemudian prestasi belajarnya menurun karena dia sudah tidak percaya diri lagi, dia sudah takut, dia sudah tidak fokus lagi terhadap pembelajaran. Akhirnya imbasnya kepada prestasinya tidak berjalan dengan baik dan menurun. Kemudian dampak bagi pelaku. Yang pertama, terbiasa melakukan perlakuan tersebut. Dia sudah melakukan selalu perlakuan tindakan bully itu selalu dilakukan terhadap teman-temannya, sehingga dia kecanduan dan melakukannya setiap hari. Apabila kita tidak mencegahnya, maka itu akan berakibat fatal terhadap teman-temannya yang lain. Kemudian kurang memiliki empati dan dijauhi teman. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada contoh kasus bullying. Saya rasa teman-teman pasti sudah sering melihat contoh daripada bully tersebut. Sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, dan teman-teman pasti sudah sangat sering melihat bully yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, seorang siswa diejek karena bentuk tubuhnya dan tidak diajak bermain oleh teman-temannya. Akibatnya siswa tersebut menjadi pendiam dan malas sekolah. Kan banyak kita lihat di anak-anak SD. Misal anak SD tersebut memiliki postur tubuh yang sedikit gendut daripada teman-temannya. Nah, pasti nanti ada teman yang lain yang mengejek si teman yang gendut ini. Akhirnya dia merasa sedih, dia tidak percaya diri karena dia sudah diejek-ejek oleh kawan-kawannya. Dan dia merasa menjadi pendiam karena tidak ada teman yang ingin berkawan dengan dia. Kemudian dia merasa malas untuk pergi sekolah karena dia tidak bersemangat lagi untuk pergi ke sekolah dan tidak ada
niat untuk belajar lagi dan tidak percaya diri lagi di dalam hatinya dia. Setelah panjang lebar, tadi saya menjelaskan dari pengertian bullying, ciri-ciri bullying, jenis-jenis bullying, sampai kepada contoh kasus di sekolah dasar. Ini yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana solusi mengatasi daripada bullying tersebut? Jadi, solusi yang pertama adalah peran guru, peran kita, yaitu memberikan pendidikan karakter kepada siswa kita, kemudian mengawasi siswa dengan baik dan menegur pelaku bullying. Itu adalah tugas kita sebagai guru untuk mendidik karakter siswa-siswa kita. Kemudian peran orang tua, tidak hanya guru yang berperan di dalam untuk mengatasi agar bullying tidak terjadi lagi di sekolah dasar. Yang paling utama adalah orang tua, karena siswa lebih lama beraktivitas di rumah daripada di sekolah. Jadi orang tua juga bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang, kemudian mengajarkan sopan santun terhadap anaknya, dan mendengarkan cerita anak. Selanjutnya, peran dari siswa tersebut. Yang pertama, saling menghargai, tidak mengejek teman, dan berani melapor kepada guru. Apabila sudah ada kejadian bullying di sekolah dasar, nah siswa tersebut langsung melaporkan kepada gurunya supaya gurunya yang mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, cara mencegah bullying. Nah, cara mencegah bullying terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, membiasakan budaya saling menghormati. Kita ajarkan kepada siswa-siswa kita agar mereka saling menghormati. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil daripada mereka. Kemudian mengadakan kegiatan kerja sama antar siswa, memberikan contoh perilaku yang baik, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi saya pada hari ini, yang pertama adalah bully merupakan tindakan negatif yang merugikan korban maupun pelaku. Yang kedua, bullying harus dicegah sejak dini di sekolah dasar. Bullying tersebut harus dicegah, tidak boleh kita biasakan, tidak boleh kita anggap hal sepele terhadap siswa-siswa kita, karena itu akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan berpengaruh terhadap proses prestasi siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga, guru, orang tua, dan siswa harus bekerja sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi, ini adalah tugas 3 orang. Yang pertama guru, kemudian orang tua, dan yang terakhir siswa. Jadi, ketiga elemen tersebut harus saling bekerja sama untuk mendapatkan keinginan supaya bullying tidak terjadi lagi di sekolah dasar. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru adalah tugas kita hari ini untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, damai, dan terbebas daripada bullying. Walaupun kata terbebas itu mustahil kita dengar, tetapi kita harus mencoba memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita supaya menjadi siswa dan siswi yang berprestasi di masa depan yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya pada hari ini. Marilah kita sebagai calon seorang guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang indah, nyaman, tentram, dan damai terhadap siswa-siswa kita. Karena ini adalah tugas kita sebagai guru untuk mendidik karakter siswa supaya tidak terjadinya perbuatan bullying tersebut di sekolah dasar. Kemudian ini juga peran daripada orang tua, guru, dan siswa tersebut supaya mendapatkan keinginan untuk berubah dari yang tadinya sering terjadi bullying di sekolah dasar ya tidak terlalu sering terjadi lagi, karena itu membutuhkan proses di dalam kita. Jadi kita harus bisa mengatasi permasalahan bullying tersebut. Selanjutnya, daftar referensi ada 3. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, Koloroso Barbara the Bullying and the kemudian UNICEF Indonesia tentang pencegahan bullying di sekolah dasar. Cukup sekian presentasi saya pada hari yang sangat berbahagia ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon. Mari kita ciptakan lingkungan yang indah dan nyaman untuk siswa-siswa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.